Selasa 11 Januari 2022. Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Selain berdampak negatif, pandemi corona rupanya juga memiliki sisi positifnya tersendiri yang layak untuk ditinjau. Salah satunya berkenaan dengan makin maraknya pengajaran online. Tidak bisa disangkali bahwa selama ini ada banyak kelas pengajaran online yang dibuka. Para pengajarnya berusaha untuk mengemas materi mereka semenarik mungkin dengan memanfaatkan aplikasi digital terkini. Selain itu, promosi akan pelaksanaan kelas pengajaran tersebut juga tidak kalah gencar dilakukan dengan menggunakan sarana informasi termuhtahir. Maka, kini siapapun bisa terlibat dalam pengajaran dengan tema apapun, asalkan ia tidak gaptek alias gagap teknologi. Para saudara dan saudariku, perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28 ternyata juga bicara soal pengajaran, khususnya pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Dikisahkan bahwa pada suatu malam Sabat, Yesus berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum dan ia mengajar banyak orang di sana. Sesuai dengan kesaksian penginjil Markus, kesan utama dari para pendengar pengajaran Yesus ini adalah takjub. Mereka kagum akan cara Yesus menyampaikan bahan pewartaannya, karena menurut mereka, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bila disimak dengan baik, alasan ini amat menarik untuk dibahas karena ada perbandingan antara pengajaran Yesus dan pengajaran para ahli Taurat. Pengajaran Yesus dikatakan lebih unggul. Maka layak untuk dipertanyakan adalah, kira-kira apa keunggulan dari pengajaran Yesus tersebut? Para saudara dan saudariku, selama menjalani perutusannya, Yesus tampil bukan sebagai pengajar yang cuma pandai dalam mengutak-atik kata. Yesus bukan guru yang hanya mengajar secara teoretis. Selain memahami semua bahan pengajarannya secara utuh, Yesus juga bisa mempraktikannya secara detail tanpa kesalahan sedikit pun. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh para ahli Taurat saat itu. Mereka memang memiliki wawasan yang kaya akan hukum atau aturan yang berlaku di tengah kehidupan bangsa Yahudi, serta dapat mengajarkannya secara baik. Tetapi sayangnya, mereka tidak mampu, bahkan tidak mau untuk mempraktikannya. Mengapa? Mungkin saja karena ada ajaran yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, atau malah merugikan kepentingan mereka. Maka menurut mereka cukup menyampaikannya saja, karena toh itulah tugas utama mereka sebagai pengajar. Teladan untuk mempraktikannya sama sekali bukan tanggung jawab mereka, sehingga tidak perlu dipikirkan, apalagi diusahakan sekuat tenaga. Perbedaan persepsi tentang cara mengajar inilah yang membuat pengajaran Yesus lebih unggul dari pengajaran para ahli Taurat. Ajaran apapun akan lebih menarik perhatian dan diingat selamanya jika dikonkretkan dalam praktik hidup yang dapat diinderai.
Adapun masih dalam Injil hari ini, selain mengajar, Yesus juga menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah dan tunduk pada perintah Yesus untuk segera keluar serta tidak mengganggu lagi orang bersangkutan. Kejadian ini tentu makin menegaskan keunggulan pengajaran Yesus. Yesus benar-benar adalah sosok yang amat berkuasa, bukan cuma dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Maka semua orang yang menyaksikannya makin takjub sambil berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Karena itu, para saudara dan saudariku, sebagai para pengikut Yesus, tugas kita bukan cuma berlomba-lomba mengikuti aneka pengajaran Kristiani yang bisa diakses secara online dan menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga diutus untuk menjadi pewarta ajaran itu secara aktual kepada banyak orang di sekitar. Pengajaran yang diminta dari kita harus lebih berupa kesaksian hidup yang nyata, sebagaimana tampak dalam praktik-praktik kebajikan setiap hari. Kita memang diminta untuk banyak berefleksi atas semua pengajaran yang diterima. Tetapi refleksi akan menjadi lebih sempurna jika ada aksi yang mengikutinya. Sebab percuma memiliki banyak pemahaman tentang yang baik, namun tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Pengikut Yesus yang ideal itu seharusnya mampu menciptakan keselarasan antara kepandaian berpikir dan kebijaksanaan bertindaknya. Tuhan memberkati kita sekalian.